Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Afifah Ramadini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan bedah buku, yaitu bedah novel fiksi yang berkaitan dengan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Baiklah, langsung saja saya mulai. Tapi sebelumnya, pernah nggak sih teman-teman berpikir apa sebenarnya yang ada di balik sebatang kretek? Tapi bukan soal rokoknya, melainkan soal orang-orang yang ada di baliknya, seperti petani tembakau, buruh pabrik, pengusaha kecil yang berjuang dari nol, kemudian perempuan yang keahliannya itu dicuri, dan keluarga yang hidup porak-poranda akibat sebuah peristiwa politik. Itulah yang akan coba dijawab pada novel Gadis Kretek oleh Rati Kumala. Di sini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk membedah buku ini, tapi bukan sebagai karya semata, melainkan cerminan dari masyarakat Indonesia yang nyata. Novel ini bercerita tentang 3 generasi, 2 keluarga, dan 1 industri. Nah, cerita ini dimulai ketika seorang lelaki tua bernama Suraja itu sedang dalam keadaan sekarat. Nah, beliau merupakan pemilik pabrik kretek terbesar di daerah Kudus. Kemudian di akhir hidupnya ini beliau terus menyebutkan satu nama, eh, tapi bukan nama istrinya, melainkan beliau menyebutkan nama Jengyah. Raja ini memiliki 3 orang anak yang bernama Tegar, Karim, dan Lebas. Ketiga orang anaknya ini bingung dan penasaran hingga akhirnya memutuskan untuk mencari tahu siapa Jengyah sebelum sang ayah benar-benar pergi. Perjalanan dalam mencari Jengyah inilah yang membuka lapis demi lapis cerita masa lalu. Kita dibawa ke generasi sebelumnya, yaitu persaingan 2 sahabat yang berubah menjadi musuh bisnis akibat memperebutkan satu perempuan. Nah, lalu ke kisah Jengia sendiri, yaitu gadis yang memiliki bakat luar biasa dalam meracik kretek, tapi harus kehilangan segalanya karena dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Hal pertama yang langsung terasa dalam novel ini adalah betapa kuatnya tembok kelas sosial dalam masyarakat Jawa waktu itu. Nah, ayahnya Janggih ini bernama Idrus Muria yang merupakan seorang buruh pelinting klobot. Beliau mencintai seorang perempuan bernama Rumaisa yang merupakan anak seorang juru tulis. Nah, di sini kan terdapat perbedaan kelasnya. Dan itu bukan hanya sekedar masalah hati, tapi ini adalah tembok sosial yang nyata. Tapi di sini Idrus tidak langsung menyerah. Ia mulai belajar cara membaca dan menulis. Itu adalah sesuatu yang bukan hak semua orang pada masa itu. Nah, dari situlah ia perlahan naik dari buruh menjadi pedagang kecil, kemudian jadi pengusaha kretek yang memiliki pabriknya sendiri. Nah, dari perjalanan Idrus ini menggambarkan sesuatu yang relevan dengan kajian masyarakat kita, yaitu mobilitas sosial itu mungkin terjadi, tetapi tidaklah mudah. Dan pendidikan serta kerja keras adalah 2 kuncinya, baik dulu maupun sekarang. Kemudian kita juga melihat kretek itu hanya sebagai rokok, tapi dalam novel ini, kretek adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Kretek lahir dari perpaduan 2 bahan asli Nusantara, yaitu tembakau dan cengkeh. Nah, industri ini dibangun bukan oleh korporasi besar, melainkan oleh orang-orang kecil, yaitu pedagang lokal, buruh terampil, dan ibu rumah tangga yang tahu cara melinting dengan tangan. Nah, ini adalah contoh bagaimana ekonomi lokal itu tumbuh dari akar budaya masyarakat sendiri. Tapi ada juga sisi gelap yang ditampilkan dalam novel ini, yaitu pengetahuan lokal yang dicuri, di mana formula rahasianya Jengyah yang ia kembangkan sendiri yang menjadi kekuatan pabrik keluarganya itu dicuri oleh Suraja, yaitu orang yang paling ia percaya. Dan dengan formula itu Suraja membangun kerajaan bisnisnya sendiri.
Kalau ada satu hal yang paling mencolok dalam novel ini, itu adalah gambaran perempuannya. Jeng Ya ini bukanlah tokoh perempuan yang lemah dan menunggu diselamatkan. Dia punya keahlian, dia punya visi, dia punya kemampuan bisnis yang melampaui banyak laki-laki di sekitarnya. Nah, dialah yang menciptakan formula yang membuat kreteknya terkenal. Tapi di masyarakat yang digambarkan pada novel ini, dan jujur di banyak dari bagian masyarakat kita hingga hari ini, keahlian perempuan itu tidak otomatis berarti kekuasaan. Ujungnya bisa saja kehilangan segalanya karena sistem tidak memberikan perlindungan yang cukup atas apa yang ia ciptakan. Nah, Rumaisa pun sama. Saat suaminya diasingkan ke Jepang, ia menopang keluarganya seorang diri bertahun-tahun tanpa tahu apakah suaminya masih hidup. Nah, tapi kisah keberaniannya itu hampir tidak pernah disebut dalam narasi besar. Bagian yang paling berat dalam novel ini menurut saya adalah bagian tentang peristiwa pada tahun 1965. Nah, ketika Suraja itu menggunakan modal dari PKI untuk mendirikan pabriknya, dan ketika gerakan 30 September itu meletus, ia ditetapkan sebagai buron. Nah, tentunya ia tidak bisa pulang, tidak lagi bisa kembali ke Jengyah, dan hidupnya berubah total bukan karena ia sendiri pelaku kejahatan, tapi karena ia terjebak arus politik yang lebih besar daripada dirinya. Dan yang ingin saya garis bawahi di sini adalah peristiwa 1965 itu sering kita bahas di level nasional dan politik, tapi novel ini mengingatkan kita bahwa di balik angka-angka sejarah ada wajah-wajah manusia, ada pasangan yang dipisahkan, ada anak yang tumbuh tanpa tahu kebenaran tentang ayahnya, dan ada orang yang harus hidup dengan identitas berbeda seumur hidupnya. Generasi ketiga dalam novel ini yaitu 3 anak Suraja yang mewarisi sebuah kerajaan bisnis, tapi mereka tidak tahu bahwa fondasinya dibangun atas formula curian dan pengkhianatan. Nah, ketika keberanian itu akhirnya terungkap, mereka harus menanggung beban moral yang bukan kesalahan mereka. Dan ini adalah tema yang sangat dekat dengan kenyataan banyak keluarga di Indonesia. Itu bagaimana konflik, utang, trauma, atau bahkan dosa satu generasi diteruskan ke generasi berikutnya yang sering tanpa disadari. Nah, jadi novel ini menunjukkan kepada kita semua bahwa masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang kompleks dan berlapis. Ada soal kelas dan perjuangan naik derajat, ada soal perempuan yang kuat tapi sering tidak diakui, ada soal ekonomi lokal yang tumbuh dari budaya tapi rentan dieksploitasi, ada juga soal sejarah besar yang menghancurkan kehidupan orang-orang kecil, dan juga ada soal warisan, baik ataupun buruk, yang mengalir dari generasi ke generasi berikutnya. Mungkin sampai sini saja bedah buku kita kali ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.